Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan hari ini panjenengan semua dimanapun Anda berada semua sehat, saya juga sehat, sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita hari ini tanpa kurang suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita akan melanjutkan lagi pembelajaran tentang gharib muskilat kita, yaitu bacaan idhar wajib atau idhar mutlak di bagian yang kedua, ya. Idhar wajib atau idhar mutlak di bagian yang kedua, dimana di video sebelumnya sudah saya sampaikan terkait dengan bacaan idhar wajib atau idhar mutlak bagian pertama. Nah, oleh karena itu, untuk lebih mantap lagi, untuk lebih jelas lagi, saya akan mengulangi sedikit tentang definisi tentang idhar wajib atau idhar mutlak, ya. Idhar wajib atau idhar mutlak ialah nun sukun bertemu ya atau wawu dalam satu kalimat. Sekali lagi, nun sukun bertemu ya atau wawu dalam satu kalimat. Nah, di dalam Al-Quran, idhar wajib atau idhar mutlak itu ada 4, ya sahabat Quran. Kemarin saya sampaikan, tolong dihafalkan, jika bisa hafal lebih baik, ya, sehingga kita nanti ketika bertadarus Al-Quran bertemu dengan bacaan idhar wajib atau idhar mutlak yang ada di Al-Quran tidak salah dalam membacanya. Di Al-Quran ada 4 sahabat Quran. Kita baca ad-dun ya bun ya nun win wa nun shin wa nun. Sekali lagi, ad-dun ya bun ya nun win wa nun shin wa nun. Sekali lagi biar hafal, ad-dun ya bun ya nun win wa nun shin wa nun. Nah, sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika di video idhar wajib atau idhar mutlak bagian pertama kemarin sudah kita bahas tentang pelajaran ad-dunya, ya, tentang pelajaran ad-dunya, maka di video kali ini di bacaan idhar wajib atau idhar mutlak bagian yang kedua, saya akan membahas lagi tentang pelajaran yang kedua, yaitu bunyanun, ya. Bunyanun, bunyanun. Jika di video yang pertama kemarin ad-dunya, di sini ada nun sukun bertemu dengan ya dalam satu kalimat. Sama sahabat Quran, di sini juga ada nun sukun bertemu dengan ya dalam satu kalimat. Ya, kemarin saya berikan penjelasan mudahnya, dalam satu kalimat itu antara nun sukun dan ya itu bergabung, tidak terpisah. Sekali lagi, antara nun sukun dan ya itu penulisannya gabung, tidak terpisah. Di sini bisa dilihat sahabat Quran, nun sukun gabung dengan ya, ya, tidak terpisah sama sekali. Berbeda dengan bacaan idgham bigunah, yaitu nun sukun dan ya pasti berpisah atau tidak gabung semacam ini. Nah, sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pelajaran bunyanun ini cara bacanya pun sama dengan ad-dunya sahabat Quran. Tidak boleh dibaca dengung, ya, harus dibaca jelas. Bunyanun, bunyanun, bunyanun. N-nya ditekan, ya, nun sukun ditekan sahabat Quran. Nun sukunnya ditekan. Suara N-nya jelas. Bunyanun, ya, tidak boleh dibaca dengung sahabat Quran. Tidak boleh dibaca buyanun atau bunyanun, tidak boleh. Atau dibaca jeda sahabat Quran, berhenti dulu lama kemudian baru dibaca ya-nya. Contoh, bun yanun, tidak boleh sahabat Quran, dibaca langsung masuk ke ya. Bun yanun, bun yanun, bun yanun, bun yanun. Nah, sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk lebih jelasnya lagi silahkan sahabat Quran ikuti terus video ini dengan baik dan seksama agar kita lebih paham lagi tentang bacaan idhar wajib atau idhar mutlak bagian yang kedua, yaitu bunyanun yang hari ini kita pelajari, agar ketika kita bertadarus Al-Quran tidak salah dalam membacanya ketika kita bertemu kata bunyanun. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan lagi pembelajaran kita hari ini terkait dengan pelajaran idhar wajib atau idhar mutlak bagian yang kedua. Silahkan sahabat Quran bisa membuka Quran surah As-Saff, ya, Quran surah As-Saff ayat keempat, ya. Sekali lagi, Quran surah As-Saff ayat keempat. Nah, sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di Quran surah As-Saff ayat keempat ini sahabat Quran bisa melihat
ada pelajaran yang kita pelajari hari ini, yaitu pelajaran bunyanun. Sekali lagi, bunyanun, bunyanun, di mana ada nun sukun bertemu dengan ya dalam satu kalimat. Sekali lagi, nun sukun bertemu dengan ya dalam satu kalimat. Tadi di awal sudah saya jelaskan untuk memudahkan kita memahami tentang pelajaran idhar wajib, maka diperhatikan nun sukun dan ya ini tulisannya gabung, sahabat Quran ya. Penulisannya gabung, tidak dipisah. Nah, ini merupakan cara kita untuk bisa memahami bacaan idhar wajib dan idhar mutlak atau idhar mutlak yang ada di Al-Quran ya. Cara mudahnya antara nun sukun dan ya ini gabung, tidak terpisah. Berbeda dengan baca idgham biguna, di mana nun sukun dan ya pasti terpisah ya, tidak dalam satu kalimat. Akan tetapi di sini nun sukun dan ya ini dalam satu kalimat, penulisannya jadi satu, tidak terpisah. Nah, sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, silahkan kita baca bersama-sama agar kita lebih paham lagi tentang pelajaran bunyanun yang kita pelajari hari ini di Quran surah As-Saff ayat keempat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyan. Sekali lagi, shaffan ka'annahum bunyan. Sekali lagi, shaffan ka'annahum bunyan ya. Bacanya bunyanun, bunyanun. Jangan sampai kita baca bunyanun atau buyanun atau dijeda bunyanun, tidak boleh ya. Harus dibaca jelas, nun sukunya jelas, n-nya jelas, bunyanun ya. Kita ulangi lagi, kita tadi wakaf di sini, berhenti di sini. Fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyan. Kita ulangi dari sini, sahabat Quran. Ka'annahum bunyanum marsus. Ya, sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah kita pelajari bersama dan kita baca bersama contoh pelajaran idhar wajib yang kedua di bagian kedua ini, yaitu bunyanun. Mudah-mudahan dari video singkat ini sahabat Quran bisa lebih memahami lagi tentang pelajaran idhar wajib dan idhar mutlak yang ada di Al-Quran. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila video singkat ini menurut sahabat Quran bermanfaat bagi sahabat Quran, mohon dukungannya untuk channel ini agar cepat berkembang dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share agar video singkat ini bisa memberikan manfaat kepada sahabat-sahabat Quran yang lainnya yang ingin belajar Al-Quran secara online. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.